Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari. Saya dari kelas 4A Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan sedikit membacakan hasil resume saya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 13. Saya akan memulai dari kelompok pertama terlebih dahulu, yaitu latar belakang manajemen risiko. Menurut Wirjoatmojo menjelaskan bahwa bank besar dapat merangkul teknologi dan mengubah cara kita memikirkan hubungan pelanggan, manajemen risiko, bahkan arahan. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Lalu, peranan manajemen risiko. Mengelola risiko adalah bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran usaha yang mengarah pada memaksimalisasi pendapat dan mengurangi biaya atau pengeluaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, dengan membangun sistem dan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengelola risiko-risiko material terhadap pencapaian perusahaan. Lalu, proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan limit, dan pengendalian. Lanjut pada kelompok 2, yaitu regulasi perbankan mengenai manajemen risiko. Dalam bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Lalu, bank umum konvensional adalah bank umum konvensional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Konvensional. Lalu, bank umum syariah adalah bank umum syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lanjut ke kelompok 3, yaitu manajemen resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Lalu prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board, yaitu keadilan, kemitraan, transparansi, universal. Penerapan manajemen resiko ada 7, yaitu internal environment and objective setting atau lingkungan internal dan sasaran. Yang kedua ada risk identification atau identifikasi resiko. Yang ketiga adalah risk assessment atau penilaian resiko. Yang keempat adalah risk response atau tanggapan resiko. Yang kelima adalah control activities. Dan keenam, information and communication. Dan yang ketujuh adalah mentoring dan evaluation. Lanjut ke kelompok 4, yaitu manajemen risiko pasar dan manajemen risiko likuiditas. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Lalu, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah kemampuan perusahaan atau bank dalam menyediakan dana guna memenuhi segala kewajibannya. Sistem pengendalian risiko likuiditas dikendalikan dengan menjaga kecukupan likuiditas bank dengan memperhitungkan likuiditas eksogenik dan endogenik yang terjadi. Lanjut ke kelompok 5,
yaitu resiko operasional. Resiko operasional disebabkan ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Resiko inherent adalah resiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board adalah transparansi, akuntabilitas, profesional, dan kewajaran. Kategori resiko operasional adalah kurangnya pengawasan, kesalahan pemasaran, kesalahan penjualan, kesalahan manusia atau SDM, resiko sistem, praktek pencucian uang, dan kesalahan transaksi. Penerapan manajemen risiko operasional, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Lalu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Lalu prosedur dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan timbul terhadap risiko bank. Lanjut ke kelompok 6, yaitu manajemen risiko hukum. Manajemen risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atas kebangkrutan bagi perusahaan. Risiko hukum antara lain dapat bersumber daripada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum, dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara. Lalu adalah manajemen risiko strategis. Risiko strategis, risiko terjadinya serangkaian kondisi yang tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajer mengimplementasikan strateginya secara signifikan. Penyebab risiko strategis adalah risiko operasional, risiko aset impairment, risiko kompetitif, dan risiko franchise. Lanjut ke kelompok 7, yaitu manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian bank langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko dan manajemen risiko kepatuhan, yaitu bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan dan pengaruh secara kuantitatif kepada rugi laba dan pemodalan bank. Lalu bank harus memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan. Lalu sumber daya manusia dan sistem pengendalian. Lalu lanjut kelompok 8, manajemen risiko reputasi. Pengertian manajemen risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi suatu bank syariah biasanya terjadi ketika nasabah merasa kecewa kepada bank syariah lalu melakukan protes, baik secara langsung kepada bank syariah tersebut maupun tidak langsung. Lalu, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko reputasi. Bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak yang paling kurang mencakup 4 pilar, yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua, kecakupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, kecakupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Cara
sistem pengendalian internal pada manajemen resiko reputasi. Cara pengendalian resiko reputasi yang terbaik adalah dengan melakukan program antisipasi, preventive action, dan program pemeliharaan reputasi. Lalu, kelompok 9, kebijakan layanan nasabah prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari setelah excellent service, yang artinya secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran atau berkomunikasi dengan nasabah secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Care service, yang kedua facilitating service, dan yang ketiga adalah supporting service. Lanjut ke kelompok 10 adalah Enterprise Risk Management. Adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh board of director dan personel lain dan dari suatu organisasi. Diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan. Profil resiko memiliki tujuan untuk menginformasikan resiko-resiko yang melekat pada setiap aktivitas bank dan sistem kontrol terhadap resiko tersebut. Tujuan Enterprise Risk Management adalah strategi, yaitu dilakukan untuk mencapai tujuan sejalan dengan mendukungnya misi. Yang kedua adalah operasi, yaitu penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pelaporan, yaitu berkaitan dengan keandalan pelaporan yang bersangkutan. Yang keempat adalah kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Lanjut ke kelompok 11, yaitu kewajiban penyediaan modal minimum. Aspek permodalan. 1. Supplier memberikan dana kepada suatu perusahaan di dalam bentuk penjualan barang kredit, baik untuk jangka waktu yang pendek maupun menengah. Lalu, bank-bank lembaga kredit yang mempunyai tugas utama yang memberikan kredit di samping pemberian jasa-jasa lain di bidang keuangan. Lalu, data ekuiditas. Lalu, dana ekuitas. Alternatif lain bagi wirausaha dalam rangka memperoleh dana tambahan. Aspek resiko penyaluran dana. Pasal 6, aktiva neraca diberikan bobot sesuai kadar resiko penyaluran dana. Lalu beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen kontingensi yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar resiko penyaluran yang melekat. Aspek resiko pasar. Pasal 10, bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman resiko pasar sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko bank. Lanjut ke kelompok 12, yaitu sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. A. Urgensi penilaian tingkat kesehatan. Penilaian tingkat kesehatan Bank Indonesia sampai saat ini garis besar didasarkan faktor CAMEL, yaitu capital, assets, management, earning, dan liquidity. Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan fondasi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor tersebut, maka bank tersebut akan mengalami kerugian. Lalu mekanisme penilaian kesehatan. Lalu faktor penilaian permodalan dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada CAR yang telah ditetapkan oleh BI. Baiklah, lanjut ke kelompok 13, yaitu GCG. Prinsip-prinsip corporate governance di Indonesia, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness atau kesetaraan dan kewajaran.
interrelasi antara good corporate governance dengan lembaga keuangan Islam. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan syariah, antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanannya, maka penerapan GCG pada dunia perbankan menjadi semakin lebih penting. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.